Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nur Kamar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik. Oh ya, beberapa hari yang lalu Ibu menghubungi saya yang katanya ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Tapi maaf karena hari itu saya lagi ada kegiatan, jadi baru hari ini memiliki kesempatan atau waktu luang. Ada masalah apa ya Bu sehingga Ibu menghubungi saya? Oh, jadi begini, Bu. Saya di kelas sedikit ada masalah dengan murid saya. Itu murid laki-laki saya yang hampir setiap hari membuat saya merasa tidak nyaman di kelas. Karena dia pada saat belajar tidak bersemangat dan selalu mengganggu temannya. Dan ada-ada aja alasannya ketika dia tidak hadir. Dan suka mengganggu ketika temannya pada saat belajar, pada saat berdoa, seperti itu. Saya ingatkan sudah beberapa kali tetapi mengingatkan kesepakatan kelas yang kita sudah buat, tetapi dia tidak seolah-olah tidak peduli. Tapi saya bingung harus memulai dari mana. Jadi Ibu di kelas merasa tidak nyaman dalam mengajar karena tingkah laku salah satu murid Ibu yang membuat Ibu tidak senang dan merasa tidak dipedulikan olehnya. Ibu ingin mengubah karakter anak tersebut, tetapi Ibu bingung ya, mau memulai dari mana sehingga Ibu menghubungi saya. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Oke, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Begini, Bu, saya mengharapkan murid tersebut bisa belajar dengan baik tanpa harus diingatkan terus dan mengubah tingkah lakunya yang suka mengganggu temannya pada saat belajar. Yang terpenting anak tersebut saya menginginkan bisa hadir setiap hari di sekolah seperti teman-temannya yang lain. Oke, kalau bisa saya simpulkan, Ibu mengharapkan eh, kerjasama antara orang tua dari murid Ibu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya, Bu? Iya, seperti itu, Ibu. Bagaimana situasi saat ini menurut Ibu? Situasi saat ini kami belum bisa mengubah karakter anak tersebut. Itu dikarenakan karena hanya dengan menyatakan satu kata saja, namun perlu ada suatu tindakan yang lebih mendalam untuk menghadapi situasi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan, Ibu? Situasi saat ini Ibu masih bingung ya karena belum menemukan titik terang, titik penyelesaian dari masalah yang Ibu hadapi. Betul begitu ya, Bu? Iya, iya Bu, betul sekali. Kira-kira apa yang mempengaruhi kebingungan atau keresahan yang Ibu alami saat ini sebagai pendidik? Apa yang Ibu rasakan? Yang mempengaruhi semua itu adalah belum adanya komunikasi dengan orang tua dan keluarga sehingga belum bisa menemukan titik terang dari masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh iya, jadi belum ada komunikasi langsung dengan orang tua siswa. Menurut Ibu, situasi seperti ini apa yang Ibu harapkan? Menurut saya situasi yang saya harapkan itu yaitu bertemu langsung dengan orang tua dan keluarga murid dan menyelesaikan masalah yang terjadi pada anaknya sehingga murid tersebut bisa kembali bersemangat dalam mengikuti segala pelajaran dan memiliki karakter yang lebih baik ke depannya. Jadi Ibu mengharapkan pihak orang tua dan keluarga bersama-sama membantu Ibu untuk membina anaknya di rumah, sehingga bisa hadir di sekolah setiap hari dan mengikuti pelajaran dengan baik. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan sehingga semua itu bisa terwujud? Kalau menurut saya kepala sekolah dan wali kelas ikut serta membantu saya untuk bisa bertemu dengan orang tua dan keluarga murid tersebut sehingga komunikasi terjalin dengan baik dan murid tersebut dapat berubah dengan adanya pendekatan dan kasih sayang dari orang tuanya seperti itu, Bu. Apakah menurut Ibu ada gagasan yang lain? Kalau menurut saya gagasan yang lain itu mungkin murid tersebut masih sangat membutuhkan sosok orang tua yang perhatian
dikarenakan anak tersebut sudah orang tuanya sudah berpisah, dan bisa memberikan waktu untuknya sehingga bisa meluangkan kasih sayang serta dapat memiliki karakter yang lebih baik dan penuh kasih sayang dari orang tuanya. Ya, jadi dari rencana Ibu untuk bertemu dengan orang tua murid seperti apa yang tujuan yang bisa terwujud, seperti itu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu siapkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Yang harus saya siapkan adalah kesiapan mental untuk menghadapi orang tua murid, yang kita sendiri guru-guru atau pendidik di sekolah itu belum kenal bagaimana karakter orang tuanya, dan harus bisa meyakinkan orang tua tersebut bahwa pendidikan anak dan masa depannya lebih utama, sehingga sebagai orang tua harus lebih banyak memberikan ruang atau waktu untuk anaknya sehingga dapat mencapai apa yang kita harapkan, seperti itu Bu. Oke, jadi Ibu akan persiapkan mental untuk menghadapi orang tua murid seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang bisa memastikan ini semua bisa terjadi? Saya berpikir begini, semua ini akan pasti bisa terjadi atau berubah ketika guru dan orang tua serta keluarga bekerja sama untuk membimbing anak-anak mereka, seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu intinya kerjasama ya, kerjasama antara orang tua, antara guru itu memang sangat penting. Kira-kira apa kriteria komitmen yang Ibu inginkan? Kriteria yang saya inginkan atau komitmen yang akan saya lakukan itu sendiri ya saling memahami, saling membantu dan saling kerjasama atau kolaborasi yang baik dengan orang tua murid, seperti itu. Jadi intinya saling mendukung ya, Bu. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan pencerahan bagaimana jalan keluar yang bisa saya lakukan untuk bisa menemukan titik terang dari segala permasalahan yang terjadi pada murid saya, di mana dibutuhkan kesabaran dan perhatian baik dari guru maupun dari orang tua. Kira-kira kapan pertemuan atau komunikasi langsung yang ingin Ibu lakukan? Saya akan melakukan komunikasi itu secepatnya karena mengingat sebentar lagi ujian semester 1. Saya tidak ingin anak tersebut tertinggal di pelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Oke. Jadi pertemuannya atau komunikasi langsungnya dengan orang tua murid akan segera Ibu laksanakan ya. Kira-kira menurut Ibu nih, Ibu agar pertemuan ini bisa terlaksana, siapa yang bisa Ibu hubungi atau Ibu bisa bekerja sama dengan beliau? Begini Bu, yang akan saya hubungi pertama yaitu pasti kepala sekolah, wali kelas, lalu menemui orang tua murid. Oke, jadi menghubungi kepala sekolah, wali kelas, dan orang tua murid. Apa yang dapat Ibu pastikan jika yang telah direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik? Jadi begini Bu, saya bisa memastikan pertemuan dengan orang tua dapat terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari kepala sekolah, wali kelas, di mana saya yakin bahwa kepala sekolah tidak akan melepaskan tanggung jawab seutuhnya kepada saya sebagai guru mata pelajaran. Karena ini adalah tanggung jawab sebagai pendidik atau semua warga sekolah untuk mendidik dan membimbing murid-murid kita, seperti itu. Baik Ibu Nur Kamar, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu nih Bu, apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita kali ini? Begini Bu, saya menyimpulkan bahwa dengan bercakap-cakap dengan Ibu, saya merasa sangat terbantu sekali dalam menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas. Dan ternyata setelah percakapan ini saya bisa mengetahui langkah apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menemui orang tua, keluarga murid yang bermasalah, sehingga murid tersebut bisa mendapatkan kasih sayang dari pihak orang tuanya dan bisa mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Oke.
Apa yang menjadi insight Ibu setelah melakukan pendampingan terhadap murid Ibu? Yang menjadi insight saya sebagai seorang guru yaitu bersama dengan orang tua saling bekerja sama untuk mendampingi murid untuk menjadi anak yang lebih baik. Baik, terima kasih Ibu Nur Kamar. Kita sudah berada di akhir sesi. Tetap semangat ya Bu dalam menghadapi murid dan tetap sabar dan ikhlas. Baiklah, silahkan Ibu lanjutkan apa yang telah Ibu rencanakan dan tetap optimis. Saya nanti akan kembali berbincang-bincang dengan Ibu setelah Ibu melaksanakan kegiatan pendampingan dengan murid Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah berbagi dengan saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya Ibu Arwini, beberapa hari yang lalu Ibu menghubungi saya yang katanya ada sesuatu yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Maaf, karena hari itu saya lagi ada kegiatan dan baru hari ini memiliki waktu luang. Ada masalah apa ya Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Jadi seperti ini, Bu. Di sekolah saya itu saya diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi ketua panitia pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas belajar di sekolah kami. Di mana komunitas belajar kami itu akan melakukan in-house training yang tapi saya bingung Ibu harus memulai dari mana. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu diberikan tanggung jawab sebagai ketua panitia pada kegiatan IHT yang akan dilaksanakan oleh Kombel Ibu. Tetapi Ibu bingung mau memulai dari mana. Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu, seperti itu. Begini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita nantinya? Saya mengharapkan amanah yang diberikan kepada saya ini bisa saya laksanakan dengan baik serta IHT yang tadinya telah direncanakan juga bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kemarin itu kami sebenarnya bingung untuk mencari narasumber yang akan kita datangkan. Uh, tapi saya juga mengharapkan sih kita bisa menyusun jadwal pelaksanaan yang dilanjutkan dengan teknis pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi mungkin ini semua adalah dibutuhkan komitmen antara panitia untuk tetap bisa bekerja dan berkolaborasi dengan baik. Oh, begitu ya, Bu. Kalau bisa saya simpulkan begini, Bu. Ibu mengharapkan komitmen dari panitia untuk bekerja dan berkolaborasi dengan baik untuk pelaksanaan IHT serta bisa menyusun program atau mencari narasumber serta mengatur jadwal. Seperti itu ya, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Bagaimana situasi saat ini menurut Ibu? Untuk situasi saat ini, kami belum bisa menyamakan persepsi, Bu. Karena belum adanya narasumber yang kami dapatkan, kemudian jadwal juga belum tersusun, kemudian situasi saat ini seperti itu, Bu. Makanya saya sebagai ketua panitia itu bingung apa yang seharusnya atau apa yang sebaiknya saya lakukan terlebih dahulu. Oh, seperti itu ya. Jadi situasi saat ini Ibu masih bingung ya, karena belum menentukan jadwal serta belum menemukan narasumber yang tepat. Betul begitu, Bu? Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi kebingungan yang Ibu rasakan saat ini? Yang mempengaruhi semua ini adalah kesepakatan bersama sih Bu untuk menjalankan kegiatan ini karena kan dari pihak panitia juga belum ada kesepakatan bersama untuk pelaksanaan kegiatan IHT ini. Oh iya, jadi belum ada kesepakatan bersama. Menurut Ibu, situasi seperti apa yang Ibu harapkan?
Situasi yang saya harapkan yaitu bagaimana kita sebagai panitia bisa berkomitmen untuk bekerja sama, berkolaborasi sehingga apa yang telah kita rencanakan, apa yang kita telah atur ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu, Bu. Oh, jadi begini, Ibu. Ibu mengharapkan agar panitia bisa berkomitmen. Menurut Ibu, apa yang bisa kita lakukan sehingga semua yang diharapkan bisa terwujud? Mulai dari komitmen panitia, kemudian panitia bisa bekerja sama sehingga kegiatan bisa terlaksana. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga semua itu terwujud? Menurut saya, panitia harus duduk bersama, berkomitmen menjalankan kegiatan ini, mulai dari menyusun jadwal, kemudian menentukan narasumber, apakah nantinya kita meminta narasumber dari dinas pendidikan atau dari unsur guru yang mengetahui atau mengampuni bidang tersebut, ataukah ada dari pihak pengawas yang bisa membantu kami dalam pelaksanaan IHT ini, Bu. Oh, Seperti seperti itu. itu. Oh, iya iya. Jadi begini, Bu, apakah ada gagasan yang lain lagi selain daripada yang Ibu sebutkan tadi? Gagasan yang lain mungkin dari segi teknis ya, Bu, akan dilaksanakan seperti apa, kemudian, tujuan yang akan dicapai juga seperti apa, sehingga apa yang kita, harapkan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita telah rencanakan, seperti itu, Bu. Ya, jadi dari teknis kegiatan yang akan dilaksanakan seperti apa sehingga tujuan bisa terwujud. Seperti itu ya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu siapkan agar semua itu bisa berjalan dengan baik? Yang harus saya siapkan adalah kesiapan diri, khususnya keinginan untuk bisa berkolaborasi dengan baik, dengan melihat sumber daya yang ada di sekolah, kemudian kita juga melihat sarana dan prasarana yang bisa kita gunakan pada saat pelaksanaan IHT ini. Oke, jadi yang Ibu persiapkan kesiapan diri, SDM-nya dan sarprasnya seperti itu ya. Menurut Ibu, apa yang bisa memastikan apa yang Ibu bisa memastikan itu bisa terjadi? Saya pikir semua ini akan bisa terlaksana dengan baik karena ketika kita bersatu, ketika kita bersama, ketika kita berkolaborasi dengan baik, apa yang kita lakukan atau apa yang kita laksanakan itu insya Allah akan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu, Bu. Jadi menurut Ibu intinya kolaborasi apapun itu kolaborasi semua akan terjalinkan. Kriteria atau komitmen yang Ibu inginkan. Adapun kriteria komitmen yang saya harapkan di sini yaitu saling percaya, saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling berkolaborasi. Intinya saling dukung ya. Apa yang Ibu lakukan setelah Setelah kita berbincang-bincang, saya mendapatkan pencerahan bagaimana jalan keluar yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setelah ini kita panitia akan duduk bersama, membuat komitmen bersama, menyusun jadwal bersama, serta mencari narasumber yang pas untuk keterlaksanaan kegiatan in-house training yang telah kita rencanakan sebelumnya. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi kira-kira kapan kegiatan ini yang akan Ibu laksanakan? Kegiatan ini akan kami lakukan sekitar minggu terakhir di bulan November. Jadi untuk kegiatan duduk bersamanya secepatnya akan kami lakukan. Mengingat kegiatan ini kan kita akan laksanakan di akhir bulan November ini, Bu. Jadi secepatnya akan kita laksanakan untuk membuat komitmen bersama dengan panitia.
Oke, jadi ya duduk bersama akan secepatnya Ibu laksanakan. Kira-kira menurut Ibu agar kegiatan ini bisa terlaksana, siapa yang bisa Ibu hubungi atau ajak untuk bisa mitra sama dengan Ibu? Yang akan saya hubungi pertama yaitu kepala sekolah, karena kan kepala sekolah merupakan penanggung jawab di sekolah, jadi mau tidak mau itu kita harus mengkomunikasikan bersama dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua yang akan saya hubungi yaitu rekan sejawat sebagai mitra yang akan melaksanakan kegiatan IHT ini, Bu. Oke, kira-kira apa yang direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik? Saya bisa memastikan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik karena adanya dukungan dari kepala sekolah, di mana saya yakin bahwa kepala sekolah tidak akan melepaskan tanggung jawab begitu saja seutuhnya kepada panitia, karena mengingat apa yang kita akan lakukan ini merupakan kegiatan sekolah dan ketika saya berpikir seperti ini, Bu, ketika kita bersatu, kita bersama, apapun yang akan kita lakukan pasti akan terlaksana dan akan terasa ringan seperti itu, Bu. Halo Ibu Arwini, bisa mendengarkan suara saya? Halo Ibu Ya, Arwini? bisa, Ibu. Bisa, Iya, bisa. ya. Mohon, eh, Ya. iya, iya. Ibu, Ibu tadi sudah di akhir bincang kali ini. Nah, sebelum akhiri, saya minta Ibu simpulkan percakapan kita. Baik, Ibu. Saya bisa menyimpulkan bahwa dengan bercakap-cakap dengan Ibu, saya merasa sangat terbantu dan menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Dan ternyata setelah percakapan ini, saya bisa mengetahui langkah apa yang sebaiknya saya lakukan untuk memulai kegiatan ini. Misalnya, terlebih dahulu kita harus duduk bersama dulu bersama dengan panitia, kemudian menyusun jadwal dan selanjutnya akan mencari narasumber yang sesuai atau yang cocok dengan kegiatan IHT yang kita laksanakan ini. Kemudian intinya berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan in-house training ini sehingga kegiatan ini bisa lebih terarah seperti itu, Bu.
Jadi ini Bu, menjadi insight dalam melaksanakan kegiatan IHT ini. Insight saya, semua guru bisa mengembangkan diri, bisa menambah wawasan, bisa menambah pengetahuan karena IHT ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi begini Bu, baik terima kasih Ibu, kita sudah berada di akhir sesi. Semangat terus ya Bu. Silakan lanjutkan apa yang telah direncanakan dan tetap optimis. Saya nanti akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu setelah kegiatan dilaksanakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah berbagi dengan saya. Saya ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.